Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut lagi belajarnya. Hari ini kita memulai daring. Materi pertama kita perkembangan teknologi transportasi. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangan teknologi pangan dan teknologi komunikasi, sekarang teknologi transportasi. Sudah paham kan kemarin kalau pangan itu makanan, kalau komunikasi itu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Kalau ini perkembangan teknologi transportasi bisa kita simak. Di sini transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi bisa manusia, bisa juga mesin. Di sini transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, air, dan transportasi udara. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat itu adalah alat transportasi yang ada di darat, yaitu andong, becak, gerobak, motor, mobil, kereta, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita bedakan mana yang transportasi tradisional, mana yang modern. Kalau dulu, zaman dulu, menggunakan tenaga manusia atau hewan. Seperti andong ini pakai hewan. Kalau becak sama gerobak ini pakai tenaga manusia. Jadi kalau becak dia di kayu, kalau gerobak didorong. Motor, mobil, kereta ini sudah memakai udah modern, memakai mesin. Di sini contohnya juga banyak di belakangnya sini. Nah, untuk bus, untuk mobil ini juga ada banyak macamnya. Kalau bus ini untuk penumpang, biasanya dia pengemudinya itu namanya sopir. Ada juga yang meminta tiket, itu kondektur. Kemudian dia berhentinya di terminal. Kalau kereta api ini masinis, pengemudinya. Kemudian dia berhentinya di stasiun. Sama seperti di bus, dia juga punya kondektur yang untuk memeriksa tiket. Selanjutnya transportasi air, yaitu rakit, sampan, getek, gondola, kapal feri, kapal tanker, kapal selam. Nah, kalau di transportasi air ini juga sama seperti yang transportasi darat, ada yang tradisional, ada yang modern. Semakin maju perkembangan, semakin baik, semakin cepat. Jadi kalau dulu pakai rakit, pakai sampan yang menggunakan tenaga manusia juga karena di kayu. Kalau sekarang sudah pakai mesin, bisa kita pakai kapal feri, kapal tanker, bisa juga pakai perahu kalau dulu. Nah, itu biasanya pengemudinya itu namanya nelayan, dan tempat dia berhenti itu di dermaga. Biasanya kalau di sini kita mau ke Jawa, berhentinya di dermaga kan. Nah, kemudian selanjutnya ya nak ya, yang terakhir adalah transportasi udara. Transportasi udara juga ada banyak, ada balon udara, ada helikopter, pesawat, dan roket. Pesawat ini juga ada banyak, ada pesawat tempur, ada pesawat penumpang. Kalau yang di gambar ini pesawat penumpang kita sering lihat, tapi juga ada pesawat tempur. Kalau balon udara ini pernah lihat lah pasti di TV atau di koran, di bacaan. Helikopter ini supaya dia nggak memakan tempat. Transportasi udara ini transportasi yang paling cepat, karena nggak ada hambatan dia. Kalau pakai helikopter ini biasanya biar nggak memakan banyak tempat. Kalau pesawat kan perlu dia di bandara. Pengemudinya juga namanya pilot. Di dalamnya juga ada pramugari. Kemudian roket ini untuk keluar angkasa.
dia untuk keluar angkasa. Dari sini kita tahu transportasi itu digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi gunakan transportasi dengan bijak. Semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nanti menyusul ya nak ya, Ibu kirim juga di grup.